adalah pagi ini. Berkati Tuhan kasih. Puji syukur nomor 464. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Saudara-saudara terkasih, selamat Natal. Hari ini, malam ini kita berkumpul di tempat ini. Perayaan Ekaristi, merayakan kembali Ekaristi yang terakhir di tahun 2025 dan di hari terakhir di tahun 2025 ini bacaan-bacaan mengajak kita satu hal yang saya pakai sederhana, sedikit rekoleksi. Kata rekoleksi berarti mengumpulkan kembali. Ada banyak pengalaman yang bisa dikumpulkan, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman itu diteguhkan satu dua hal. Melalui bacaan-bacaan hari ini kita merenungkan satu dua hal tentang makna ini. Dan di hari ini baik juga kita mensyukuri semua dengan mohon berkat Tuhan. Maka untuk rumusan tobat kita akan gunakan rumusan percikan dengan air kudus diiringi dengan nyanyian Aspergesme.
asperges secundo magna misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine ipso et munda amor. La fabis me, super nifem alba amor. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kita madahkan pujian kepada Allah Tritunggal. Puji bagi Allah di surga.
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, karena kasih setia yang Kau curahkan kepada gerejamu, kami boleh berjalan bersama sampai pada akhir tahun 2025 ini. Segala yang kami lakukan di hari-hari hidup kami, mengajak kami untuk selalu memandang Dikau dengan penuh syukur. Berilah kami kekuatan agar dapat mengabdi-Mu dengan setia, sehingga dapat memberi kesaksian dalam persekutuan, karena Engkau selalu beserta kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan dengan demikian, kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Keselamatan yang datang daripadanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai.
dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah mereka bersorak-sorak di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Muliakanlah. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada malam Natal saya mengajak kita bermenung tentang satu hal, kata pulang kampung. Pulang kampung itu berarti diingatkan tentang asal usul kita, diingatkan tentang asali kita. Dan asali itu sampai kepada asal usul, malahan dalam iman kita bermenung tentang asal usul kita adalah Allah. Hari ini, hari terakhir saya mengatakan kita membuat suatu rekoleksi. Maka sebenarnya pendek. Rekoleksinya ini. Tadi kemarin ada Natal bersama Kesikupan Manado dipimpin oleh Bapak Uskup. Dibaca bacaan ini. Saya suka bacaan ini, memang teks ini filosofis. Yang ada baru datang, tapi sebelumnya sudah ada. Hanya mau mengatakan yang sederhana, bahwa Allah itu dia ada, dia asal usul, dan dia mau datang. Dan disebut dialah itu sumber terang, sumber kebaikan, dan itu kebenaran. Dan semua permenungan Natal hanya satu, Allah datang ke dunia. Yang saya mau bilang yang rekoleksinya ini. Nah, saya mengajak kita mungkin malam hari ini, sekarang atau mungkin sebentar, biasa ada kebiasaan keluarga jam 12 malam duduk bersama, doa bersama, atau komunitas, kelompok. Kalau di GPI nanti sebentar jam 12 malam bikin acara pisah, sambut sederhana, bersyukur untuk semua pengalaman. Apa yang mau disyukuri ini? Saya mencatat khotbah uskup. Dia suka gunakan kata ini, luar biasa. Waduh, luar biasa. Allah menjadi manusia, luar biasa. Luar biasa berarti tidak biasa. Seringkali pengalaman kita atau paham kita, pemaknaan kata, kalau orang sebut luar biasa berarti naik. Diberikan tanda bintang penghargaan, luar biasa. Lulus, luar biasa. Naik pangkat, luar biasa. Jadi semua yang berkaitan dengan keuntungan atau profit atau sesuatu yang positif langsung diberikan luar biasa. Tapi kalau kita renungkan baik-baik bacaan ini, Allah menjadi manusia,
Kalau keilahian itu luar biasa, tapi manusia orang tidak pernah menganggap itu luar biasa. Biasa. Orang lahir biasa. Kalau kita ketemu dengan banyak orang, kita tahu mana itu orang biasa. Saya duduk di Perkamil itu aula, saya masuk terakhir. Saya duduk di belakang, di depan ada meja-meja bulat. Orang suruh pastor duduk di muka, saya bilang dah di belakang. Saya bilang yang di depan itu kan memang agak kurang karena kita panas, tak so buka tapi jubah, so pakai kemeja biasa. Aduh, saya udah duduk di muka, jadi uskup. Ada yang bilang begini, pastor mesti duduk di muka karena itu orang-orang penting. Memang 1, 2, 3 meja, ampa meja. So ada gelas, gagah ini. Orang-orang penting. Bagi umat yang di belakang mereka ini orang-orang luar biasa. Wali, kota, uskup, para pastor, pejabat, teras. Yang di belakang itu orang-orang biasa. Yang di muka itu luar biasa. Toh? Tidak salah. Tapi ingat, bacaan Injil, sabda menjadi manusia, ada sesuatu yang sebenarnya pola terbalik. Allah yang ilahi menjadi manusia, dan itu yang disampaikan luar biasa. Betapa hebatnya yang ilahi menjadi manusia. Betapa hebatnya yang ditinggi turun ke rendah. Betapa hebatnya yang dihormati tidak dihormati. Betapa hebatnya yang diagungkan tidak diagungkan. Itulah luar biasa menurut Yohanes, sabda menjadi manusia. Maka ada sesuatu yang mungkin bagus direnungkan. Kita seringkali menganggap disyukuri, berterima kasih untuk hal-hal yang kita anggap naik. Kalau kita sehat, kemudian kita sakit. Kalau kita ada usaha, kemudian kita gagal. Kalau kita ada suatu pengalaman yang biasanya hebat, menguntungkan dan sekarang merugikan. Ketika kita ada kenyamanan dan tidak nyaman. Apakah hal-hal yang seperti ini saya masih bisa kategorikan luar biasa? Allah menjadi manusia, yang ilahi menjadi yang biasa. Kalau untuk saya itu pengalaman yang luar biasa. Mengapa? Karena pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakkan, pengalaman-pengalaman kegagalan, itu yang membuat saya, mudah-mudahan kita hari ini bersyukur saya masih hidup. Dan semua pengalaman-pengalaman itu boleh membentuk saya untuk mengingat satu hal. Yang disyukuri bukan hanya yang keberhasilan. Yang disyukuri bukan hanya kesuksesan. Mengapa kita tidak berusaha juga mencoba berterima kasih? Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan saya pelajaran. Apa artinya ketidakberhasilan? Apa artinya rasa sakit? Apa artinya tidak dihargai? Apa artinya tidak diagungkan? Maka rekoleksi bukan hanya mengumpulkan yang baik, bukan hanya mengumpulkan yang sukses, tapi baik juga kita menyatukan semua, mengumpulkan untuk disampaikan terima kasih untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebagai satu hal menjadi bagian dari Allah menjadi manusia, yang ilahi menjadi manusia. Artinya kita manusia, apapun kita, mendapat tempat yang berharga dan bernilai di hadapan Allah. Bahwa saya hari ini masih merasakan apa yang disebut dengan kehidupan.
Kita mohon rahmat supaya semua pengalaman yang telah kita alami selama 2025 meneguhkan, menggerakkan kita belajar dari pengalaman agar supaya di tahun 2026 kita bisa lebih baik lagi dalam mengimani akan apa yang kita imani sebagai bagian dari kredo kita. Semoga demikian. Amin. Kita teguhkan iman kita dengan menyanyikan kredo Nicea Konstantinopel. Credo in unum Deum. Autorem celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre ante omnia saecula, Deum et Deum, Lumen Dei, Deum verum, Deum verum, genitum non factum, consubstantiale Patri, perquem omnia facta sum, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit excellis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scriptura, et ascendit in cielo, sedet ad dextera Patris, et interrumpet turus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cujus regis non erit finit, et in Spiritus Sancto Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio Peros et cum Patre et Filio simul adoratur et glorificatur, Filocutus est per pro
Saudara-saudari yang terkasih, melalui Kristus Putra sejati yang terpuji, Putra Tunggal Bapa, Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkenan tinggal di antara kita. Marilah kita memanjatkan doa kita kepadanya. Marilah berdoa bagi Bapak Uskup, para imam dan diakon. Semoga Allah menjaga dan memelihara Bapak Uskup kita, Monsinyur Benedictus Estefanus Roli Untu, Uskup Emeritus Monsinyur Yosef Suwatan, para imam dan diakon, agar mereka tetap setia dan selalu gembira mewartakan Injil dan merayakan sakramen-sakramen gereja demi keselamatan jiwa-jiwa yang mereka layani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Marilah berdoa bagi pemerintah di Sulawesi Utara. Semoga mereka senantiasa tetap dan berkelanjutan menciptakan suasana kebersamaan, persatuan dan persahabatan, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Marilah berdoa bagi kaum miskin dan yang menderita karena sakit, karena bencana maupun karena perang. Semoga berkat teladan Kristus yang datang ke dunia untuk keselamatan semua orang, mereka yang menderita mengalami kehadiran Kristus melalui perhatian, pelayanan, uluran tangan dan bantuan yang nyata dari sesama, terutama dari kita yang hadir dalam perayaan syukur ini. Marilah kita mohon. Marilah berdoa bagi Dewan Pastoral Paroki dan Stasi, pengurus wilayah rohani dan kategorial, serta semua umat yang turut ambil bagian dalam karya pastoral di paroki kita. Semoga Tuhan senantiasa mendampingi dan memberkati kita semua, agar dalam kesatuan dengan uskup dan pastor paroki, kita tetap setia dan penuh semangat dalam melaksanakan karya pelayanan pastoral demi mencapai cita-cita paroki dan gereja keuskupan Manado. Marilah kita mohon. Marilah berdoa bagi kita semua. Semoga Tuhan membimbing kita agar dapat bertumbuh dalam kasih, memberikan rahmat-Nya agar memancarkan terang Kristus, sehingga kelahirannya benar-benar nyata dalam diri kita, keluarga, serta seluruh paroki. Marilah kita mohon. Kita bersyukur juga bersama dengan wilayah rohani Santa Litwina yang menjadi penyelenggara perayaan Ekaristi ini. Semoga syukur yang dipanjatkan dapat menjadi berkat bagi persekutuan umat, bagi keluarga-keluarga masing-masing, dan untuk tahun 2026 tetap mampu menjadi saksi kebaikan Allah dalam hidup di tengah-tengah lingkungan sekitar mereka.
Marilah kita mohon. Kita juga mau bersyukur bersama keluarga Lumenta Musaling yang mau berterima kasih untuk rahmat yang diberikan Tuhan di tahun 2025 dan mohon berkat untuk 2026, dan juga bersama keluarga Pinangkaan Kodoati dengan wujud harapan yang sama. Semoga berkat yang diterima selama 2025 dapat juga dialami di tahun 2026 ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Kita panjatkan juga syukur bersama keluarga Wewengkang Anso dan juga keluarga Tandiarang Lumi. Mau berterima kasih untuk rahmat yang dialami tahun 2025 dan mohon berkat untuk harapan-harapan baik, cita-cita baik anggota keluarga maupun satu kesatuan sebagai keluarga. Semoga di tahun 2026 mereka dapat senantiasa mengalami rahmat kebaikan Allah. Marilah kita mohon. Kita juga mau bersyukur bersama yang berhari ulang tahun, Toar Mikael Otai yang ke-9, yang dipanjatkan didoakan bersama dengan keluarga Kristi Otai Goni. Semoga harapan baik keluarga dapat terwujud, terlebih-lebih berkat iman, harapan dan kasih dianugerahkan kepada anak ini yang berhari ulang tahun ini. Dan juga bersama keluarga Moningka Parengkuan, kita untuk bersyukur untuk rahmat pengabulan novena 3 kali Salam Maria. Semoga syukur ini menghidupi hari-hari tugas pekerjaan sebagai satu keluarga di tahun 2026. Marilah kita mohon. Akhirnya di tahun 2025 ini kita juga mengingat mereka yang sudah meninggal dunia, secara khusus untuk Papa Opa Pol Cerumenta yang didoakan oleh keluarga Lumenta Musaling, dan juga tak lupa anggota keluarga kita masing-masing, mereka yang telah berjasa atas cara mereka masing-masing sehingga kita sampai hari ini masih merasakan arti kehidupan dan masih mampu untuk bersyukur. Semoga jasa mereka dapat menjadi silih atas kelemahan keterbatasan sehingga mereka dapat mengalami perjamuan abadi surgawi. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah permohonan kami sebagai ungkapan cita-cita kami akan dunia baru yang lebih baik. Dengarkanlah doa-doa kami ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur 476. Bersama
Puji syukur 380. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, Engkaulah sumber damai dan bakti yang ikhlas. Sudilah menolong kami agar dengan persembahan ini kami menghormati Engkau dengan pantas. Semoga dengan menerima sakramen kami semua rukun bersatu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantas. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbarui
dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaanmu patut memuji Engkau sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Berkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Leo dan uskup kami Benediktus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam peperangan, tetapi bebaskan kami dari Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai Kristus. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita semua akan Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan. Puji syukur 460.
460, puji syukur. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, betapa dari jauh kunjunganmu, dari surga tinggi kau datang bagiku, walaupun sekarang takkan wujudmu, ya Tuhanku. Aku bergembira mengucap kamu, dan aku menyanyikan
Deum laudamus, te Dominum confitemur, eternum Patrem, omnis terra federatur, tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates, tibi cherubim et seraphim, incensabili voce proclamat, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, Maestatis gloriae Tue, te gloriosus apostolorum chorus, te prophetarum laudabilis numerus, te martyrum candidatus,
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau membimbing umat-Mu dengan berbagai bantuan, supaya kami memperoleh rahmat dari kemurahan hati-Mu untuk hidup sekarang dan di masa mendatang. Semoga dengan bantuan harta dunia kami lebih merindukan harta abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Disampaikan terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih juga kepada mereka yang telah menyiapkan semua hal yang diperlukan untuk perayaan liturgi ini. Kiranya semua dapat menjadi bentuk pujian kepada Allah di surga. Tadi sebelum doa yang dinyanyikan panjang itu lagunya lagu Gregorian Te Deum. Itu dalam liturgi Gereja Katolik sekurang-kurangnya dinyanyikan setiap tanggal 31 Desember. Kalau menyanyikan itu semestinya atau sebaiknya semua umat berdiri dan lagu terakhir ini dinyanyikan bersama. Te Deum, pujian kepadamu Allah. Karena masih belum tahafal, mungkin berikut orang bikin lomba antar wilayah rohani dan kelompok kategorial lagu Te Deum. Nah, mungkin ada bintang vokalia ketua-ketua wilayah rohani lagu Te Deum. Kita percaya bersetengah dong berhenti karena biar buka teks. Tapi kalau kita ulang-ulang, dia punya tujuan sederhana. Setiap akhir tahun, semoga ucapan kita terakhir, yakni terpujilah Engkau Allah. Dan itu menjadi kata-kata terakhir untuk seluruh perjalanan hidup kita. Terpujilah Engkau Allah. Nafas kehidupan kita, semoga ketika menarik nafas terakhir, semoga saya masih sadar. Di saat kesadaran terakhir, saya masih bisa mengucapkan dalam hati, terpujilah Engkau Allah. Ini yang sabda menjadi manusia. Mari kita mohon berkat Tuhan semua pesiaran kita, perjalanan kita, harapan baik kita semoga dapat diberkati. Dan sebagai informasi, besok hari tanggal 1 Januari seperti hari Minggu, perayaan Ekaristi seperti biasa jam 7, jam 9, jam 11, jam 6 sore. Lalu diingatkan kembali tanggal 3 kita membuat perayaan Natal bersama paroki dengan perhatian untuk anak remaja. Jadi saya mengharapkan dukungan bantuan kita, ajaklah, doronglah anak-anak kita, remaja kita, itu SMP, SMA, seringkali orang muda, bagus juga orang tua. Kita merayakan bersama tanggal 3 bersama dengan Bapak Uskup sebagai suatu tanda syukur dan mohon berkat juga untuk anak-anak kita di rumah keluarga kita masing-masing. Perayaan Ekaristi hari Sabtu jam 3 sore akan selesai sekitar makan malam jam 7. Karena Bapak Uskup ada kegiatan setelah itu. Katanya permenungan sebelum ulang tahunnya esok. Minta bermenung di mana? Mungkin di Portacelis. Tapi kita bersyukur boleh bersama. Saya kalau tidak ada kegiatan acara, saya mengajak kita boleh bergabung untuk perayaan sore sampai malam. Syukur bersama sebagai satu umat paroki untuk tahun 2025 dan mohon berkat untuk 2026. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama-sama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup 477, puji syukur.